serene lovers, pesona panorama Pulau Bali selalu dapat menghipnotis wisatawan yang mengunjunginya. Tak hanya keindahan alam, perpaduan antara budaya dan juga tradisi nyatanya dapat memberikan hal yang unik yang tidak dapat ditemui di destinasi manapun. Masyarakat Bali yang sangat ramah nyatanya dapat memberikan kenyamanan bagi setiap wisatawan yang ada. Bali sangatlah populer sehingga menjadi salah satu daftar wisata favorit dunia. Beberapa situs dan asosiasi internasional juga pernah menobatkan Bali sebagai destinasi terbaik, antara lain Travel and Leisure, World Travel Awards, Coordinates Travel, hingga UNWTO Awards. Di balik kepopuleran Bali, ternyata masih banyak wisatawan mancanegara yang justru asing dengan nama Indonesia. Lalu, apa yang menyebabkan Bali lebih dikenal daripada Indonesia? Mari simak ulasan berikut ini. The Island of God merupakan julukan yang telah dianugerahkan dunia untuk Pulau Bali. Pulau yang juga akrab disapa sebagai Pulau Dewata ini dikenal dengan pulaunya para dewa karena penduduknya mayoritas beragama Hindu. Namun siapa sangka kepopuleran Pulau Bali ternyata tak lepas dari peran Belanda yang telah mempromosikan pulau ini sejak zaman penjajahan. Menurut Dr. Imade Ruwastiti SST MSI menyatakan bahwa Bali dipromosikan menjadi daerah utama destinasi wisata yang pertama pada zaman pemerintah kolonial Belanda, yaitu tepatnya pada tahun 1920-an. Bali dijadikan sebagai pusat destinasi wisata yang memiliki keragaman budaya dan juga adat istiadatnya. Hal ini dapat memberikan kesan unik dan juga hal yang potensial di sektor pariwisata. Belanda mulanya mempromosikan Bali ke negara-negara Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda juga mempromosikannya ke negara selain Eropa. Promosi yang dilakukan Belanda ternyata membuahkan hasil, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang mendatangi Bali. Perlu diketahui bahwa era tahun 1920 hingga 1930 merupakan era kejayaan dunia pariwisata, sehingga Belanda memanfaatkan potensi tersebut untuk mempromosikan Bali. Di samping itu, Belanda membangun sekolah-sekolah untuk warga Bali sehingga secara bertahap dapat memperluas wawasan tentang kehidupan serta pariwisata. Secara perlahan, masyarakat Bali yang mengenyam pendidikan dapat merubah pola pikir yang mulanya irasional menjadi rasional. Warga Bali yang telah mengenyam bangku pendidikan berangsur-angsur mulai memahami mekanisme dunia pariwisata, sehingga mereka mengembangkan berbagai hal yang berkaitan dengan pariwisata yang tentunya bernilai ekonomis. Budaya dan tradisi otentik Bali yang diwariskan dari para leluhur Hindu telah menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dapat ditemukan di wilayah manapun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap budaya dan tradisi merupakan suatu warisan yang memiliki nilai keunikan tersendiri dan di dalamnya memiliki nilai keluhuran, nilai moral, bahkan nilai spiritualitas. Peran Belanda dalam membangun pariwisata Bali merupakan upaya yang berhasil. Hal ini dibuktikan dengan kondisi pariwisata Bali yang selalu ramai dikunjungi wisatawan hingga sekarang. Menurut situs Dinas Pariwisata Provinsi Bali, menyatakan bahwa wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali selama tahun 2023 kurang lebih mencapai 5 juta. Destinasi wisata yang ada di Bali sangatlah beragam, maka dari itu wisatawan dapat lebih leluasa untuk memilih objek daya tarik wisata yang diinginkan. Banyaknya destinasi wisata yang ada di Bali sehingga membuat Bali terkenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegaranya. Puluhan destinasi wisata tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Ulun Danau Beratan, sebuah landmark terkenal yang indah dan bersejarah. Pulau Ulun Danau Beratan adalah destinasi wisata yang sangat populer bagi wisatawan. Pura ikonik ini dikelilingi perairan yang tenang bagaikan cermin yang seakan-akan membuat pura ini melayang. Walaupun daya tarik utamanya adalah pura terapung, tetapi seluruh kompleks pura ini memberikan pengalaman bersejarah dengan atmosfer yang menenangkan. Yang kedua, Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke-16.
Pura ini dibangun di atas batu karang yang menambah pesona keindahan di sekitarnya. Setiap sore, wisatawan berdatangan ke Pura Tanah Lot untuk mengabadikan keindahan langit di balik pura. Wisatawan tidak diizinkan memasuki bangunan pura, tetapi dipersilahkan untuk berjalan di sepanjang jalan setapak dan mengambil gambar. Yang ketiga, Monkey Forest Ubud. Monkey Forest Ubud merupakan hutan lindung bagi lebih dari 600 monyet ekor panjang khas Bali. Kawasan ini semakin indah dengan keberadaan 3 pura yang telah berdiri sejak abad ke-14 yang semuanya tertutup lumut, sehingga menciptakan suasana kuno dan misterius. Selain monyet, terdapat beragam pohon dan tanaman khas yang tersebar di kawasan hutan lindung ini. Yang keempat, Pantai Pandawa. Pantai Pandawa dikenal sebagai Secret Beach karena lokasinya yang berada di belakang tebing-tebing yang tinggi. Akses menuju pantai ini melewati 6 patung yang mempresentasikan karakter Mahabharata, termasuk patung Pandawa. Airnya yang tenang menjadikan pantai ini sebagai tempat yang tepat untuk berenang atau menikmati kano. Pemecah ombak yang menjorok ke laut menarik perhatian peselancar untuk menikmati pantai ini. Tebing tinggi yang mengelilingi pantai ini menarik wisatawan untuk menikmati para layang. Yang kelima, air terjun Katolampo. Air terjun Katolampo menawarkan panorama alami dan kesunyian dari hiruk-pikuk kehidupan desa. Katolampo adalah salah satu air terjun dengan bentuk yang unik karena air menuruni tebing-tebing yang terbentuk seperti terasiring. Air terjun Katolampo juga merupakan tempat suci untuk mencari air suci dari desa untuk upacara dewayatnya maupun pitrayatnya. Keunikan Bali dalam menyuguhkan keindahannya yang berlandaskan pada budaya dan dijiwai dari ajaran Hindu mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Maka dari itu, ada dan tidak adanya wisatawan tidak mengganggu umat Hindu dalam beribadah di pura. Banyaknya tradisi dan juga adat yang melekat pada umat Hindu di seluruh Bali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia. Ketika Hari Raya Nyepi, seluruh aktivitas rutin berhenti dan siapapun yang berada di Pulau Bali, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Penida harus tetap berada di rumah atau di hotel selama 24 jam. Bahkan, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ditutup untuk semua penerbangan selama 24 jam. Keadaan sepi dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Yang kedua, Pawai Ogoh-Ogoh. 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi terdapat prosesi umat Hindu Bali yang disebut dengan Pawai Ogoh-Ogoh. Ogoh-Ogoh merupakan patung buta kala yang menjadi simbolis unsur negatif, sifat buruk, dan kejahatan yang ada di kehidupan manusia. Pawai Ogoh-Ogoh bertujuan menyerap energi negatif di kehidupan manusia. Setelah ogoh-ogoh diarak keliling desa, selanjutnya ogoh-ogoh dibakar yang dimaknai sebagai upaya memusnahkan kejahatan yang disimbolkan dengan buta kala di muka bumi. Yang ketiga, Ngaben atau Plebon. Ngaben atau Plebon adalah upacara kremasi yang ada di Pulau Bali dan merupakan salah satu upacara penting dalam tradisi budaya Hindu Bali. Keunikan upacara ngaben terletak pada sarana untuk mengangkut mayat yang menggunakan wadah berukuran sangat besar, sehingga dibutuhkan banyak orang untuk mengangkatnya. Setelah prosesi ritual upacara selesai, wadah beserta mayat di dalamnya akan dibakar. Yang keempat, nama depan yang sama. Nama depan orang Bali menempatkan urutan posisi lahir dalam satu keluarga. Wayan atau putu artinya anak pertama. Made, kadek, atau nengah artinya anak kedua, komang atau nyoman artinya anak ketiga, dan ketut artinya anak keempat. Setelah nama depan tersebut, maka selanjutnya diikuti nama belakang yang bermacam-macam. Yang kelima, tari kecak. Tari kecak dimainkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar serta mengangkat kedua tangan sembari menyerukan cak dengan irama tertentu. Tarian ini terinspirasi dari ritual Sanghyang dan bagian-bagian dari cerita Ramayana. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Yang keenam, tradisi mengikir gigi.
Tradisi mengikir gigi yang dikenal sebagai metatah atau potong gigi adalah salah satu tradisi budaya Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan saat seseorang berusia 16 hingga 18 tahun. Masyarakat Bali percaya bahwa ujung gigi taring yang tajam melambangkan satripu atau sifat jahat seseorang, dan pencabutannya akan mengurangi sifat negatif seseorang. Yang ketujuh, kain hitam putih. Kain poleng atau saput poleng adalah sebutan untuk kain dengan motif kotak-kotak hitam putih yang sering ditemukan di Bali. Saput poleng kerap ditemukan terpasang pada pohon, patung, atau benda lainnya. Saput poleng memiliki makna saput berarti kain yang membalut, dan poleng adalah istilah untuk warna hitam putih. Warna hitam putih dilambangkan Rua Bineda yang merupakan konsep keseimbangan alam. Keseimbangan di sini dilambangkan jumlah kotak warna hitam dan putih sama banyak. Terdapat 3 jenis kain poleng atau saput poleng yang ada di Bali. Pertama, saput poleng Rua Bineda yang berwarna putih dan hitam. Kain ini memiliki makna bahwa di dunia ini adalah hal yang berbeda, tetapi bila berjalan harmonis akan membuat alam ini seimbang. Yang kedua, saput poleng Sudemala yang berwarna putih, abu-abu, dan hitam. Warna hitam dan putihnya adalah simbol Rua Bineda, sedangkan warna abu-abu merupakan penyelaras keduanya. Yang ketiga, saput poleng Tridatu yang berwarna putih, hitam, dan merah. Kain ini melambangkan ajaran Triguna atau 3 sifat manusia, di mana warna merah berarti keras, warna hitam berarti malas, dan warna putih berarti bijak.